Ini adalah bagaimana arah pembangunan dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh dua partai sekaligus dari dalam KMT dalam Panji Kepemimpinan dari Sun Yat-sen dan kemudian dari PKT Partai Komunis Indonesia dalam Panji Kepemimpinan dari Mao Zedong sendiri. Nah, saya juga akan membahas dan membedah satu-satu bagaimana arah pembangunannya dan juga membandingkan beberapa kebijakan tentunya di berbagai sektor, berbagai bidang yang vital yang tentunya akan berdampak secara komprehensif bagi rakyat. Nah, saya akan membahas yang pertama secara umum terlebih dahulu. Saya akan membahas yang KMT terlebih dahulu dari Komintang. Ya, jadi Komintang itu dipimpin oleh Sun Yat-sen, yang mana Sun Yat-sen ini kita kenal dengan ajaran tiga prinsip suatu negara atau disebut juga dengan San Minchui. San Minchui itu yang pertama adalah Mincho atau nasionalisme. Ya, mana di sini rakyat Cina itu didorong untuk memiliki ya kan rasa cinta, rasa rela berkorban untuk negaranya sendiri. Jadi rakyat Cina memang dituntut untuk itu, dan kemudian dengan ini nasionalisme ini juga bukan hanya sekedar rasa untuk memiliki dan mencintai, tetapi diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dari Sun Yat-sen ini sendiri. Salah satunya adalah penggabungan aliansi Front Persatuan Pertama. Ya, benar, Front Persatuan Pertama itu ada dua kubu. Kita tahu ada dua kubu politik ya, ada PKT, ada KMT, itu disatukan sama Sun Yat-sen. Ya, itu merupakan salah satu implementasi dan salah satu wujud dari nasionalisme atau Mincu yang digelontorkan, yang dicanangkan oleh Sun Yat-sen ini sendiri. Ya, jadi ada bukti nyatanya pembentukan Front Persatuan Satu atau militer Whampoa, Akademi Militer Whampoa, yang nantinya juga akan digunakan Digunakan untuk mempersatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. Yang pada waktu itu ya sudah saya jelaskan di awal tadi, karena ada beberapa vacuum of power sehingga menyebabkan terjadinya saling klaim legitimasi antara satu dinasti dengan dinasti lain, yang menyebabkan terjadinya perang di berbagai kontingen yang ada di Cina pada waktu itu, begitu. Nah, terus kemudian ajaran yang kedua adalah Min Quan atau yang disebut juga dengan demokrasi. Nah, di sini Sun Yat-sen juga menekankan bahwa memberikan janji untuk membentuk pemerintahan republik ya. Republik itu kita mengetahui bahwa republik itu secara etimologis namanya res publica, atau res itu adalah milik, publik itu adalah umum. Jadi res publica secara etimologis itu adalah pemerintahan milik umum. Jadi segala kepentingan, segala pembangunan yang ada dalam suatu pemerintahan itu dijalankan berdasarkan kepentingan ataupun kemauan umum, kehendak rakyat. Nah, ciri-ciri dari republik ini sendiri adalah kehendak rakyat, begitu. Terus kemudian berdasarkan kedaulatan rakyat, ya demokrasi, kita bisa mengetahui bahwa demokrasi adalah salah satu produk dari kedaulatan rakyat, yang mana di sini dia juga memberikan hak-hak yang baik, hak-hak yang terjamin bagi warganya untuk berorganisasi, terus kemudian berpendapat, memiliki hak suara, pemilihan suara, dan lain sebagainya. Itu rakyat itu juga dilibatkan tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pelaku kebijaksanaan dalam satu pemerintahan. Jadi rakyat memiliki andil dalam pemberlakuan regulasi yang nantinya juga akan dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Jadi rakyat adalah pembuat, istilahnya adalah pembanding ataupun orang yang memiliki andil dalam pembuatan regulasi ya. Kemudian regulasinya nanti juga ditimpa kepada rakyat itu sendiri, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Minseng atau biasa dikenal dengan kesejahteraan sosial, yang mana di sini Sun Yat-sen ya kan itu memberikan janji untuk memperbaiki kondisi ekonomi ya kan, termasuk berbagai perlindungan ya kan, berbagai perlindungan yang diberikan oleh rakyatnya, terus kemudian pembangunan secara ekonomi, pembangunan secara fisik, secara mental bagi rakyatnya. Nah, itu yang sangat condong dari tiga atau San Minchui dari Sun Yat-sen ini, begitu. Nah, kemudian yang lain bagaimana ya, yang lain itu adalah kebijakannya adalah modernisasi Tiongkok. Ya kan, kita tahu bahwa pada waktu itu Tiongkok memang tertinggal, Cina tertinggal dari berbagai istilahnya adalah negara-negara di
Eropa tentunya, karena kalah, karena dinasti Qing ini ternyata sangat kolot dan kemudian reaksioner dan tidak mau membuka pandangannya terhadap dunia yang lebih luas dan lebih komprehensif. Ya, Cina selalu beranggapan bahwa dia, negaranya itu adalah pusat dari dunia. Jadi segalanya memang ada di sana, ada apa namanya, rempah-rempah, ada kain sutra, ada ya permata dan lain sebagainya, itu semuanya ada di Cina. Itu yang menyebabkan salah satu pendorong bagi orang-orang Eropa pada waktu itu untuk melakukan ekspansinya, salah satunya ada di Cina. Itu ada di Perang Sandu I dan Perang Sandu II, yang mana itu adalah orang-orang Inggris. Ya, jadi Cina selalu menganggap dirinya adalah sebagai sosok atau negara yang memang ada dalam pusat dari dunia, itu adalah Cina sendiri. Nah, dia tidak mau membuka wawasannya, tidak mau membuka pandangannya, salah satunya adalah di dinasti Manchu ini sendiri, begitu. Nah, modernisasi Cina ini ya melalui apa, pembangunan infrastruktur pendidikan, ya kan, kemudian pembangunan birokrasi yang lebih baik, pembangunan yang secara mental dan lain sebagainya, nanti juga diakomodasi oleh Sun Yat-sen ini dalam partai Komintangnya ini sendiri. Terus kemudian ada pemerintahan, ini saya sambil baca ya Pak, pemerintahan yang bersih dan efisien ya di bawah Sun Yat-sen. Dan awal kepemimpinan Chiang Kai-shek itu banyak sekali regulasi yang tentunya akan mengetatkan beberapa koruptor-koruptor yang sudah ada, yang memang sudah melakukan tindak kriminalitas dalam Komintang ya. Mereka ditindak keras, mereka ditindak adil tentunya sesuai dengan proporsinya, begitu. Terus kemudian menghapus feodalisme dan reformasi agraria. Nah, di sini ya KMT itu menghapus feodalisme ya. Feodalisme ini sangat mengakar, sangat tentunya sangat menjadi salah satu penghambat dari suatu negara untuk menjadi maju, ya kan. Dan kemudian reformasi agraria. Sun Yat-sen di sini saya pikir pandangannya seperti ini. Salah satu penyebab ataupun ciri-ciri dari suatu negara berkembang adalah fokus dan titik mata pencariannya, titik apa istilahnya, titik tumpuan ekonomi ada pada agraria. Nah, ketika reformasi agraria ini tetap berjalan, maka suatu negara itu dipikir oleh Sun Yat-sen adalah suatu negara yang tetap berkembang. Tidak akan ada perkembangan sama sekali kalau memang tetap dicanangkan reformasi agraria. Kemudian reformasi agraria ini ternyata sudah dicanangkan oleh Partai Komunis Cina. Nah, ini merupakan salah satu dua kubu apa istilahnya, kebijakan politik yang tentunya akan bertentangan. Yang satunya nggak mau reformasi agraria karena itu dinilai sebagai suatu yang menghambat. Dan kemudian reformasi satunya itu adalah yang komunis, itu mendukung adanya reformasi agraria. Nah, di mata Sun Yat-sen, suatu negara itu akan berkembang ketika industrinya juga akan berkembang. Kita bisa lihat dari Jepang, setelah restorasi Meiji, mereka mulai membuka diri ya. Dan kemudian salah satu syarat menjadi negara yang maju pada waktu itu adalah menjadi negara apa? Menjadi negara industri. Nah, begitu. Kenapa Jepang melakukan ekspansi di berbagai daerah, berbagai penjajahan di berbagai daerah? Nah, karena apa? Karena dia ingin menjadi negara industri, tetapi sumber daya alamnya, modal dan asetnya tidak mencukupi atau mumpuni ya. Makanya mereka melakukan ekspansi, penjajahan dan yang semacamnya ke berbagai daerah. Nah, itu sama yang diberikan dengan Sun Yat-sen, bahwa suatu negara itu akan berkembang ketika kebijakan tumpuan sektoral ekonominya itu akan beralih ke perindustrian. Industri maju, otomatis dalam industri itu tentunya juga akan membutuhkan beberapa alat-alat yang nantinya akan sesuai dengan kebutuhan. Seiring dengan kebutuhan, tentunya kebutuhan semakin banyak. Nah, kemudian warganya mulai berinovasi dengan teknologi-teknologi yang ada. Mereka mengembangkan teknologi itu berkembang menjadi negara maju dan tentunya juga akan baik bagi ekonomi Cina sendiri, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan membandingkan beberapa sistem kebijakan di berbagai sektor. Ini saya juga sambil baca Bapak. Perbandingan arah pembangunan yang sudah saya buat, pembangunan KMT dan juga PKT ini seperti apa sih sebenarnya. Nah,
Kita mulai dari ideologi dasar terlebih dahulu. Saya sudah sempat membahas beberapa ideologi yang dicanangkan dari KMT, Kuomintang dari Sun Yat-sen, bahwa 3 tadi sudah saya sebutkan, 3 San Min Sui, nasionalisme, kemudian demokrasi, sosialisme dan lain sebagainya. Begitu untuk yang Sun Yat-sen itu adalah 3 itu San Min Sui. Terus kemudian yang kedua itu miliknya Mao Zedong PKT. Itu adalah komunisme yang menekankan bahwa ideologinya itu harus Marxisme, Leninisme dengan ciri khas Mao. Jadi Mao Zedong ini kan kita lihat dari tinjau dari latar belakangnya, beliau adalah putra dari seorang petani kulak, ya, petani kaya yang ada di Cina pada waktu itu. Sehingga arah komunisme yang dimiliki oleh Mao ini sebenarnya titik fokusnya atau titik beratnya itu membantu ataupun membela para petani dan juga para buruh. Itu begitu ideologi dari Mao Zedong itu. Komunisme itu adalah suatu ideologi ya sebenarnya artinya secara luas, ya, tidak hanya bagi sektor ekonomi saja tapi secara luas, karena ideologi itu tidak hanya satu sektor saja, tetapi berbagai sektor bisa menyangkut satu ideologi. Tapi di fokusnya komunisme itu adalah pembagi hak-hak kepemilikan pribadi itu dihapuskan. Kemudian hak-hak dan kemudian diganti dengan hak-hak kolektif dan hak-hak pemerintah. Jadi penghapusan kepemilikan pribadi menjadi dan kemudian dirubah, ditransmisikan menjadi kepemilikan kolektif atau kepemilikan bersama. Begitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan umumnya. Tujuan umumnya itu untuk yang Kuomintang itu adalah republik modern berbasis nasionalisme, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa modernisasi Cina dari Sun Yat-sen, ya, dengan pembangunan infrastruktur, dengan pembangunan pendidikan yang tentunya akan mendapatkan impact tentunya di jangka panjang, karena pendidikan itu salah satu pembangunan non fisik yang memberikan investasi jangka panjang, tentunya juga akan memperbaiki kondisi suatu negara agar mencetak atau menghasilkan generasi-generasi yang lebih maju tentunya, begitu. Dan kemudian Republik Res Publica, yang mana res ini adalah milik, publik itu adalah umum, yang mana republik ini adalah negara milik umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala peraturan perundang-undangan dan kemudian konstitusi dan juga kebijakan-kebijakan sektoral, regulasi-regulasi sektoral, itu semuanya dijalankan oleh pemangku kekuasaan atas dasar kepentingan umum, atas semangat kepentingan umum. Jadi kepentingan umumnya seperti apa, kehendak umumnya seperti apa, itu yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini adalah salah satu representasi dari apa ya istilahnya, keberpihakan pemerintah terhadap suatu rakyat, begitu itu dari republik ini sendiri. Dan salah satu ciri dari republik ini kita tahu adalah demokrasi, kedaulatan rakyat, hak-haknya terjamin, kita bisa bicara di depan umum, kita bisa bicara di mengajukan pendapat, mengajukan banding pada pemangku kekuasaan, kita memiliki kuasa untuk berhak untuk ikut serta, ya, dalam pembuatan peregulasian perundang-undangan dan yang semacamnya. Di kedaulatannya rakyat, jadi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Tapi modern, ya, modern di sini artinya apa? Dia dia meninggalkan agraria, dia beralih ke industri, begitu. Nah, kemudian kalau yang PKT itu negara sosialis komunis tanpa kelas, ya, negara sosialis komunis tanpa kelas. Jadi kelas-kelas itu tidak ada, semuanya sama rata. Saya pikir ini adalah salah satu tujuan yang sangat utopia, saya pikir. Karena ya di mana-mana pun kelas-kelas itu saya pikir itu adalah suatu yang inherent. Koheren yang selalu ada. Jadi kelas-kelas ini kalau mau dihapuskan itu adalah suatu kebijakan yang saya pikir sangat utopia dan sulit untuk diwujudkan, begitu. Karena dimanapun pasti ada kelas-kelas sosial seperti itu, dan itu penting karena akan menghasilkan stratifikasi yang nantinya juga tidak secara jangka panjang itu akan bermanfaat tentunya bagi rakyatnya. Jadi ya memang pada dasarnya itu ya terlihat kejam, tapi cuman itu diperlukan gitu loh. Si kaya dan si miskin itu selalu diperlukan dalam dunia berpolitik, itu si kaya dan si miskin itu selalu diperlukan, begitu.
Karena si kaya nanti juga akan tentunya ya memberi modal, kemudian si miskin juga akan mengambil modal itu sendiri. Cuman dalam beberapa artian politik, rakyat miskin ini digunakan sebagai alat. Ya, digunakan sebagai alat untuk mendukung kebijakan-kebijakan ataupun memberikan sumbangsi suara kepada kepada calon-calon politik, begitulah kurang lebih. Nah, kemudian yang komintang itu adalah kapitalisme negara dan industrialisasi moderat. Maksudnya apa? Kapitalisme negara. Kapitalisme negara itu ya tetap ada pihak-pihak swasta. Jadi dalam pengelolaan ekonomi tidak semuanya itu dikelola oleh pemerintah. Nah, itu salah satu perbedaan dari komunisme dan kapitalisme. Dalam konteks perekonomian, kapitalisme menekankan bahwa dia boleh melakukan berbagai disertifikasi, ya kan, pemerataan terhadap atau pembagian kekuasaan terhadap pihak-pihak swasta agar pihak-pihak swasta berkembang, begitu. Dan ini tentunya juga akan dimanfaatkan manfaatnya juga akan masuk ke negara sendiri. Saya pikir itu kapitalisme negara kalau dibandingkan dengan ekonomi komunisme itu saya pikir lebih oke. Kemudian industrialisasi moderat, ya industrialisasi ya mulai beralih dari pertanian ke industri, tapi lebih moderat, tapi lebih adil, tapi lebih inklusif, lebih bertahap, lebih pro kepada rakyat. Artinya apa? Tidak saklek, tidak semenang-menang, tidak hanya tidak melompati step by stepnya untuk menjadi negara. Industri itu lebih moderat, begitu. Tapi tidak terlalu maksudnya industri tidak semuanya langsung petani itu langsung dihapuskan semuanya, tidak seperti itu. Tapi petani juga boleh jalan, industri tetap harus ada, tetapi fokusnya itu tidak terlalu ke petani. Jadi fokusnya diversifikasikan ke berbagai sektor, salah satunya adalah di industri ini sendiri, begitu. Jadi lebih moderat, petani juga ada, industri juga ada, begitu saya pikir. Nah, kemudian ini yang jadi salah satu kelemahan yang kenapa saya memilih dari KMT ini sendiri, bahwa PKT ekonominya itu adalah berbasis kolektivitas. Ekonomi kolektivitas adalah ekonomi yang menghapus atau menghilangkan aset-aset milik pribadi. Jadi keuntungan pribadi itu saya pikir itu sama rata semuanya. Keuntungan pribadi, misalkan saya miliki sawah dan kemudian sawahnya itu dibagi ke teman-teman, saya yang beli sawahnya, terus kemudian teman-teman yang garap, terus keuntungannya dibagi sama rata. Jadi pemilik modal atau pemilik sawah itu sepertinya itu kalau dalam ekonomi yang kolektivitas itu memiliki gaji range yang sama rata. Nah, kalau semuanya sama rata dan kemudian terjadi anti kapitalisme, yang mana anti kapitalisme itu tidak boleh pihak-pihak swasta itu ada, semuanya dikendalikan oleh pemerintah, yang nantinya juga akan berdampak bagi kerugian atau kemunduran dari suatu negara itu sendiri, begitu. Karena apa? Karena setiap negara itu perlu yang namanya kapitalisme. Karena kalau memang dari komunisme atau kolektivitas itu tentunya juga akan mengandalkan salah satu pihak saja. Biasanya dikontrol oleh pemerintah dan kemudian semuanya kebijakan regulasinya itu bertumpu pada satu pihak saja. Nah, di sini mungkin bisa terjadi beberapa penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan. Ya mungkin bisa terjadi korupsi dan lain sebagainya dari pihak pemerintahan sendiri. Yang mungkin itu ya kita tidak tahu, tetapi saya pikir kalau kapitalisme itu sangat dibutuhkan, karena untuk menjadi istilahnya adalah kalau memang misalkan pemerintahan pusatnya sedang lesu, sedang tidak baik kinerjanya, otomatis kalau emang komunisme yang kolektivitas, satu pusat sentral di mengatur beberapa beberapa ekonomi yang ada di bawahnya, satunya produktivitasnya turun, semuanya turun. Tapi kalau kita bandingkan dengan kapitalisme, kalau kapitalisme itu berarti kalau memang kekuasaan dari pemerintah itu sedang lesu, sedang turun produktivitasnya, tapi masih ada tumpuan-tumpuan ekonomi yang ada dalam beberapa perusahaan-perusahaan ataupun istilahnya adalah ekonomi-ekonomi yang ada di bawahnya, yang dalam tanda kutip ini adalah kapitalisme. Jadi kapitalisme ini saya pikir adalah salah satu, ya mau nggak mau suatu negara itu tetap harus ada kapitalisme.
Ya begitu. Terus kemudian kita bicara struktur sosialnya. Kalau yang KMT itu struktur sosialnya tuh inklusif, tapi tetap ada kelas. Jadi kelas-kelas sosial tuh memang tetap ada, si kaya dan si miskin itu tetap ada, tetapi ini inklusif dalam pembagian hak-hak hak-hak kemanusiaan, hak-hak misalkan dari pendidikan, kesehatan, terus kemudian keselamatan dan lain sebagainya itu dibagi sama rata, sangat inklusif. Walaupun memang ada kelas-kelasnya, di kelas atas, kelas bawah dan lain sebagainya, tapi itu saya pikir itu hanya sebagai simbol di Partai Komintang ini sendiri. Nah kemudian yang di PKT ini untuk struktur sosialnya itu dihapuskan kelasnya, semuanya dihapuskan. Yang ada hanyalah buruh dan tani sebagai pemimpin. Jadi diktator proletariat, atau bahasanya itu diktator proletariat, yang mana di sini buruh dan tani itu disodorkan atau memang didorong untuk menjadi seorang pemimpin. Ya saya pikir kalau memang pemimpin itu harusnya mereka memiliki sepak terjang yang luar biasa. Satunya dalam birokrasi pemerintahan, dia memiliki pengalaman yang tertentu. Ya tidak ujuk-ujuk dari buruh atau petani yang hanya dijadikan pemimpin, saya pikir. Karena track record dari buruh dan petani itu sendiri saya pikir ya hanya mengurusi padi dan jagung, seperti itu saya pikir. Jadi proletariat, buruh dan tani kalau memang dilaksanakan seperti itu, berarti ya mungkin pemimpinnya juga amburadul, begitu saya pikir. Kemudian untuk sistem reformasi agraria di KMT itu dijanjikan tapi terbatas dalam pelaksanaan. Jadi saya pikir tadi loh, diversifikasi antara industri dan juga pertanian itu juga ada. Ya, kalau memang disertifikasinya itu misalkan pemisahan dari misalkan keseluruhan dana itu tidak diakomodasikan di pertanian saja, tetapi di berbagai industri juga ada. Tapi ini sebanding begitu loh untuk yang KMT. Terus kemudian yang PKT diktator dilaksanakan secara radikal, ya kan, dengan penghapusan tuan-tuan tanah, reformasi agraria. Ya ini saya pikir sangat radikal ya untuk pelaksanaannya. Dan kalau memang itu dilaksanakan dengan secara radikal, nah itu akan terjadi gridlock ya. Masyarakat akan kaget, masyarakat akan ya tidak bisa menyesuaikan, yang nantinya juga akan menimbulkan beberapa pemberontakan begitu. Terus kemudian kita ke sistem politik. Sistem politik di Komintang itu demokrasi bertahap. Nah, sistem 5 kekuasaan, ya legislatif, eksekutif, yudikatif, ya pengawasan dan pemeriksaan. Ya demokrasi seperti biasa, cuman di sini ada pembagian atau istilahnya di PKN itu adalah distribution of power, atau pembagian kekuasaan di berbagai sektor ya. Misalkan di legislatif dia memiliki peran untuk mengatur undang-undang, eksekutif adalah untuk pelaksanaan, yudikatif sebagai pengawasan dan lain sebagainya. Nah demokrasinya juga bertahap. Di KMT ini saya pikir saya lebih condong ke KMT karena lebih mendorongkan atau mencanangkan demokrasinya daripada yang PKT, karena PKT di sana itu menggunakan sistem politik diktator proletariat ya. Di sini pemimpinnya itu dipimpin atau dipilih atau istilahnya diregenerasi dari para petani dan buruh. Saya tidak tahu menahu soal bagaimana mekanisme pemilihannya dan lain sebagainya. Tapi saya pikir seorang pemimpin itu harus memiliki tupoksi, memiliki kredibilitas, memiliki track record yang tentunya juga luar biasa, tentunya juga bisa dipercaya di sektor politik begitu. Kalau hanya sekedar para petani dan buruh, saya pikir ya kepercayaannya mungkin saya tidak terlalu percaya begitu. Nah kemudian di PKT itu ada sistem satu partai ya, kepemimpinan mutlak dari PKT. Nah ini saya pikir salah satu sentralisasi suatu kekuasaan itu akan berdampak sangat buruk, karena nanti di sini akan condongnya itu akan ke arah dominasi dan kemudian ke arah eksploitasi, dan kemudian ke arah penyalahgunaan kekuasaan.
Jadi satu partai di sini saya pikir satu partai yang membuat undang-undang, satu partai yang membuat eksekutif atau melaksanakan undang-undang tersebut, satu partai yang melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang atau kebijakan tersebut ya. Tidak ada pembanding dong. Berarti satu partai itu rangkap 3 kekuasaan. Jadi saya pikir rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan begitu. Harus ada partai-partai lain karena unsur dari demokrasi adalah kebebasan untuk berorganisasi, berhak untuk melakukan berbagai banding suara dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan penyediaan berbagai partai-partai yang ada di suatu pemerintahan begitu. Nah, kemudian di arah modernisasi di Partai Komintang itu arahnya melalui pembangunan ekonomi, militer, dan pendidikan. Ya, ekonomi saya pikir tadi ada diversifikasi antara industri dan juga pertanian. Terus kemudian kalau militer ya tadi ada pembentukan Front Persatuan Satu ya, atau disebut juga dengan militer Wampoa, yang kemudian didelegasikan ataupun mengundang delegasi dari Uni Soviet untuk melatih dan juga memberikan fasilitas-fasilitas yang juga akan mumpuni dan mendukung jalannya militer yang ada di pada pemerintahan KMT pada waktu itu. Terus kemudian yang PKT modernisasi ala sosialis dengan kampanye besar-besaran ya. Modernisasi ya mungkin arah utamanya dari PKT ini sebenarnya adalah revolusi agraria. Ya, dia ingin mencanangkan bahwa pemimpin atau penguasa itu layaknya harusnya dari proletariat, dari kaum buruh dan juga para petani. Dan kemudian di sini juga ada pemberian tanah kepada petani, kepada rakyat miskin, ya penghapusan tuan-tuan tanah kepada rakyat miskin dan lain sebagainya. Karena saya pikir begini, kalau kapitalisme orang kaya itu kaya karena dia memiliki kemampuan untuk mengelola uang. Orang miskin karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola uang tersebut. Jadi ketika ada modal, ketika ada diambil oleh orang miskin secara psikologis, maka dia akan habiskan, dia tidak dimanfaatkan untuk modal, aset atau yang semacamnya. Beda dengan orang kaya, dia bisa mengolahnya dengan baik, dia bisa merubahnya menjadi aset, menjadi menjadi pegangan yang dia juga akan dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga membuka lapangan kerja. Itu adalah pentingnya kapitalisme, gitu loh. Terus kemudian kita next ke hubungan luar negeri ya. Ini saya pikir Komintang menangnya di hubungan luar negeri karena terbuka terhadap bantuan asing ya, terutama dari Barat dan Uni Soviet. Terus kemudian kalau PKT itu sangat anti imperialis ya, lebih tertutup dan lebih mandiri. Bahwa saya pikir hubungan diplomatis dengan negara-negara internasional itu adalah salah satu upaya suatu negara untuk memenuhi kebutuhan kita dan kemudian membangun hubungan yang harmonis ketika hubungan harmonis antara satu negara dengan negara lain begitu. Kita contohnya dari Pak Harto. Pak Harto itu Pak Harto itu membangun koneksi dengan orang-orang Malaysia, Thailand dan yang semacam. Dengan apa? Dengan ketika Indonesia mengalami reformasi hijau, ya, ketika beras-beras surplus yang ada di Indonesia kemudian dikirimkan ke negara-negara tersebut secara percuma, secara hibah. Ya, reformasi agraria pada waktu Soeharto. Nah, ketika Indonesia ternyata reformasi agrarianya turun dan kemudian beberapa dekade atau beberapa tahun setelah Pak Harto turun dari jabatan, Indonesia mengalami penurunan beras. Nah, akhirnya di mana berasnya dari mana? Berasnya dibantu dari Thailand dan juga Vietnam yang sudah dibangun relasinya oleh Pak Harto pada zaman waktu itu. Gitu. Jadi pentingnya membangun koneksi antara hubungan antara diplomatis antara satu negara dengan negara lain adalah yang pertama itu memenuhi kebutuhan sendiri melewati perdagangan internasional atau apapun itu, ekspor impor dan yang semacamnya. Membangun hubungan konektif yang baik ya, ketika misalkan ada konflik atau apapun mereka juga akan membantu. Nah, kalau emang tertutup dan mandiri ya itu tidak akan berjalan semuanya. Hubungan diplomatik juga akan putus. Kemudian dari hubungan diplomatik ini merupakan salah satu upaya suatu negara untuk mentransfer teknologi dari luar sampai ke dalam. Kalau memang aksesnya sudah ditutup dan kemudian tidak dicanangkan lagi,
berarti akses teknologinya sudah tidak mau berjalan lagi dan ya tertinggal dengan negara-negara lain begitu. Itulah kenapa saya memilih yang ada di Kuomintang Sun Yat-sen, karena mereka lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih welcome istilahnya dengan negara-negara lain begitu. Khususnya di Uni Soviet dan Barat ya, bagian Barat begitu, negara-negara Barat. Ini ya, di sini untuk pendidikan yang ada di KMT itu adalah pendidikan Barat dan budaya Tiongkok klasik diadopsi. Jadi budaya Barat yang memang sudah maju pada waktu itu kemudian diintegrasikan, digabungkan, selulerkan dengan budaya-budaya lokal, budaya-budaya Cina pada waktu itu menjadi satu pembelajaran. Nah, kemudian yang di sini adalah PKT adalah pendidikan ideologi komunisme. Ya, dia lebih tertutup atau lebih tidak terbuka, lebih menerima budaya sendiri dengan ideologi-ideologi yang dia canangkan sendiri. Ya, sehingga mungkin dari situ mungkin ketertinggalan teknologi ya, bisa terjadi begitu. Nah, untuk peran perempuan di sini untuk Kuomintang ya sama. Untuk Kuomintang itu untuk kesetaraan gender dan PKT poinnya sama untuk kesetaraan gender. Nah, begitu kenapa beberapa poin sektoral tadi ada, saya hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 poin sektor dari perbandingan yang saya sebutkan dari PKT dan KMT, dan kemudian secara garis besar 9 dari 10 saya condong ke KMT karena dia lebih terbuka, lebih fleksibel, tentunya lebih modern, lebih moderat ya, kan lebih bisa dicerna, lebih realistis ya dibandingkan dengan ideologi-ideologi ataupun gagasan-gagasan, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh PKT, Partai Komunis Tiongkok. Yang mana di sini kita mengetahui KMT lebih terbuka, lebih welcome, lebih lebih terbuka ya istilahnya, lebih terbuka terhadap negara-negara lain, sehingga ini juga akan mendorong transfer teknologi dan juga perkembangannya juga semakin pesat, hubungan diplomatisnya juga akan membaik begitu.